tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Dan bagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Hari ini saya mau coba sharingkan hanya Tuhan penolong satu-satunya. Hanya Tuhan penolong satu-satunya. Manusia akan memiliki rasa takut akan Tuhan jika mengalami masalah yang besar dan tidak mampu mengatasinya. Pada umumnya seperti itu gitu. Manusia itu akan baru takut gitu, baru takut, baru mencari Tuhan, baru mau percaya Tuhan secara lebih gitu. Apabila manusia pada umumnya mengalami masalah yang berat yang tidak bisa teratasi sendiri gitu, sehingga dia berusaha, wajar saja gitu, awalnya dia coba mati-mati mengandalkan diri sendiri, dan mungkin juga bisa mengharapkan bantuan dari orang lain gitu, manusia-manusia lain. Nah, kalau semua jalan sudah tertutup, biasanya manusia mulai sisanya cari Tuhan gitu. Ini kan agak kelewatan gitu, masa Tuhan dikasih priority yang terakhir gitu. Tapi umumnya manusia pada umumnya seperti itu gitu. Selalu memberikan prioritas Tuhan, udah nanti yang terakhir aja. Kalau udah semua jalan yang kita ngadalin diri sini sudah tidak mampu, kita ngandalkan teman-teman atau manusia lain juga tidak mampu, biasanya ujung-ujungnya baru ingat Tuhan gitu. Itu berarti kan prioritasnya terakhir Tuhan. Hidup kita sering diperhadapkan kepada pilihan untuk mengandalkan Tuhan atau manusia. Selalu begitu gitu, selalu digoda antara Tuhan atau manusia atau Tuhan, terus begitu. Nah, hidup tanpa masalah pada umumnya hanya andalkan diri atau manusia. Jadi tidak aneh kalau kita tidak pernah bermasalah, kita tidak pernah terbentur sampai tidak bisa memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Itu kita mencari Tuhan itu jarang gitu. Jadi umumnya pasti kita mati-matian mengandalkan diri sendiri, atau ya cari-cari orang gitu, cari-cari teman-teman yang untuk bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Bukannya kita surrender, menyerah. Oke, berarti ini udah masalahnya begini. Oke, kita buru-buru cari Tuhan. Biasanya nggak begitu. Semua akan coba diakali gitu. Ya, orang-orang seperti ini sulit sekali untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Hidup dengan masalah besar, akan mencari dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang wajar kan seperti itu gitu. Jadi kalau orang yang mungkin waras gitu, kalau orang yang waras, kalau memang udah menghadapi masalah yang berat sekali gitu, tidak bisa ada solusinya, sudah mengandalkan diri sendiri tidak mampu, mengandalkan orang lain juga tidak mampu, ya harusnya mencari Tuhan. Tapi ternyata dalam realita di lapangan gitu yang terjadi, ada beberapa teman saya bukan mencari Tuhan, tapi mencari jadi solusi sama dengan kekuatan roh juga gitu. Jadi secara tubuh jiwa sudah mentok, nggak bisa gitu, nggak bisa ngandalkan orang, nggak bisa ngandalkan pikiran sendiri, nggak bisa gitu. Akhirnya pasti kan larinya ke kekuatan roh gitu. Nah, Tuhan juga roh kan. Kalau kita waktu ngandalin Tuhan, kita juga mengandalkan roh Tuhan gitu di dalam kita.
cara-caranya makanya disebutnya kan cara rohani gitu. Karena mengenal Tuhan adalah rohani, roh dengan basic roh gitu. Tetapi di dunia ini kan sebenarnya ada asumsi roh yang lain gitu. Nah, roh yang bukan Tuhan ini kan kalau dari sisi Tuhan ya ini berarti lawannya Tuhan gitu. Nah, cuman manusia karena tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mengerti akan firman, sehingga manusia tidak bisa membedakan. Ya, yang penting roh, yang penting bisa membantu kita karena kita sudah tidak punya solusi. Jadi akhirnya apa aja diambil gitu. Yang penting dengan kekuatan roh diambil. Nah, awal-awal mungkin kekuatan roh itu bisa gitu, bisa menyelesaikan masalah, memberikan solusi masalah usahanya, anggaplah gitu, apa urusan kerjanya gitu. Tapi masalah ini akan menjadi masalah baru lagi kalau kita mengandalkan bukan roh yang dari Tuhan gitu. Karena roh yang bukan dari Tuhan itu kan menuntut gitu, menuntut imbal balik. Kalau orang Jawa bilang apa, tumbal ya, mengharapkan kompensasi gitu. Kalau Tuhan kan tidak gitu. Tuhan sih malah kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan malah memberi kita keselamatan, bukan minta keselamatan kita gitu. Tuhan udah kasih solusi gitu, menyelesaikan solusi. Tuhan juga menyelamatkan kita sekaligus gitu. Jadi beda banget dengan urusan roh-roh lain yang di luar Tuhan yang selalu minta kompensasi. Nah ini yang bahaya kan ini nih. Tapi kalau orang yang belum mengerti firman Tuhan, kadang-kadang nggak bisa membedakan. Yang penting solusinya selesai, masalah di kerjaan atau di usahanya selesai, ya sudah gitu. Ya apalagi kalau bisa menghasilkan uang gitu, udah lupa semua gitu. Ya suruh apa juga dilakuin gitu. Makin lama kan permintaan roh-roh yang di luar Tuhan itu kan makin mengada-ngada. Nah, tapi kadang-kadang tidak sadar gitu. Orang yang meminta ini ada komitmen yang harus begini, yang sama iblis tidak jelaskan, tidak paparkan di dalam kepada kita gitu, kepada orang yang minta bantuan ini tidak dipaparkan secara jelas perjanjiannya apa gitu. Yang penting kalau you sudah ke sini ya udah, memang aturannya seperti ini ya. Jadi akhirnya kita cuma dapat sanksinya aja gitu. Karena kita nggak pernah dikasih tahu ininya begini loh. Kalau minta gini nanti ujungnya begini. Kalau begini begitu. Nggak pernah begitu. Umumnya cuma mantra itu diucapin oleh si orang oknum ininya gitu yang punya kekuatan roh tadi gitu ya, antar mereka berdua. Nah kita datang cuma sekedar di materai lagi gitu loh. Tapi sebenarnya kan sudah langsung ada ikatan yang dibuat oleh si perantara ini kepada iblis gitu. Kita pakai perantara dan perantara ini kepada iblis. Ini yang bahaya kan ini ya, karena kita nggak tahu apa komitmen antara perantara ini dengan iblis itu, kita nggak ngerti. Kalaupun dalam hati atau roh kita hendak andalkan Tuhan, tapi jiwa kita yang berupa pikiran dan perasaan akan selalu mengarahkan kita kepada penyelesaian yang rasional, yang nyata. Jadi umumnya gitu. Kalau seandainya ini cerita di luar kekuatan roh yang bukan Tuhan tadi ya, yang tadi saya bilang, ini kalau Tuhan bilang kalau ada kekuatan roh yang bukan Tuhan ya pasti lawannya Tuhan gitu. Nah kalau kita gampang singkatnya ya iblis gitu loh, iblis dan teman-temannya kali gitu. Sebutannya kan beda-beda kali gitu. Tapi kuncinya gitu, intinya gitu. Jadi kalau roh yang bukan Tuhan itu adalah lawan Tuhan, pasti beda maksud gitu. Nah, tapi di luar mengandalkan roh, ada manusia yang tidak mau gitu, masih bertahan bagaimana caranya dia mengandalkan pikiran dan perasaannya sendiri. Karena kalau pikiran perasaan itu kan rasio, bisa dijelaskan. Kalaupun ngandalin orang, ada wujud orangnya gitu, kita bisa samperin. Tapi kalau bicara kekuatan roh Tuhan, kan nggak nampak gitu. Ya apa Tuhan sudah dengar maksud kita? Apa Tuhan udah tahu bahwa kita ngalamin masalah seperti ini? Itu aja sudah tanda tanya. Ya apa kita sudah masuk ke dalam Tuhan nih? Sudah ada kontak dengan Tuhan? Itu aja tanda tanya. Apa benar firman ini dibaca Tuhan ngerti bahwa kita sedang baca firman? Buktinya nggak ada. Nggak bisa langsung melihat bahwa Tuhannya nongol di situ. Nah itu tanda tanya ini yang bikin kita jadi kacau gitu. Jadi orang lebih senang berpikir dengan cara rasional
yang lebih nyata yaitu jadi bagaimana caranya berjuang mati-matian mengandalkan diri sendiri sampai-sampai mungkin kerjanya 22 jam mungkin 23 jam sehari, tidurnya cuma 1 jam, itu aja nggak tenang gitu loh, itu aja juga nggak sadar udah tidur atau belum. Kadang-kadang orang seperti itu gitu, mengabaikan semua fungsi-fungsi yang suami lupa sama istrinya, istrinya lupa sama suaminya, anaknya lupa sama orang tuanya lupa sama anaknya, tanggung jawab di rumah ditinggal semua. Bisa seperti itu loh, karena saking mau mengandalkan diri sendiri, atau ngemis-ngemis, sujud-sujud ke orang lain gitu. Kan gak kira-kira, masa orang lain disembah-sembah gitu. Kan ini udah gak bener gitu. Saya pernah lihat di TV gitu, di televisi, ada loh yang seperti itu gitu. Ya ada pejabat yang begitu. Kan udah kelewatan sekali, masa sih nyembah-nyembah orang gitu. Ya mestinya kan yang disembah Tuhan saja gitu. Biarin nanti Tuhan yang beracara dengan orang yang itunya loh, yang kita sembah ini kan. Ngapain kita sembah orangnya gitu? Nyembah Tuhan, biar Tuhannya nanti lunakkan hatinya orang itu kali, atau yang paksa orang itu untuk bantu kita, ya tidak ngerti. Itu kan cara Tuhan gitu. Tapi belajar jangan sampai kita menyembah apapun juga, termasuk jangan menyembah uang gitu. Buat apa gitu tuh? Nanti akhirnya kacau semua. Gara-gara itu nanti Tuhannya jadi bukan Tuhan yang benar, ya Tuhannya dan Tuhan yang dianggap duniawi, diperlukan. Nah itu jadi akhirnya jadi Tuhan kita semua gitu. Saat tidak dapat atasi masalah, inilah saat yang Tuhan nantikan untuk kita mencari Tuhan gitu. Tetapi banyak yang meragukan akan tanggapan Tuhan terhadap masalah-masalah ini. Nah ini tadi saya katakan juga kan, saat kita tidak dapat atasi masalah, inilah saat yang Tuhan nantikan. Tuhan nantikan loh. Bukan kita nantikan Tuhan. Tuhan juga menantikan kita kok. Ya kapan sih kita datang ke Tuhan gitu untuk bisa mencari Tuhan. Nah, Tuhan juga udah mau banget kali. Tuhan udah gregetan kali kalau orang Jawa bilang, mau memberikan kasih karunia-Nya, kasih berkatnya ke kita gitu. Nah kalau kita nggak pernah mencari Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berikan kasih karunia atau berkatnya itu gitu. Jadi Tuhan ingat ya, Tuhan juga menantikan kita, bukan tidak menantikan kita gitu. Tuhan menantikan kita untuk memberikan kasih karunia dan berkat-berkatnya itu untuk kita. Buat Tuhan apa ruginya sih? Buat Tuhan gampang sekali kan melakukan seperti itu. Semua juga punya Tuhan, semua juga Tuhan ciptakan gitu. Tetapi banyak yang meragukan akan tanggapan Tuhan terhadap masalah-masalah ini. Apa ya Tuhan bisa? Apa Tuhan dengar? Apa Tuhan mampu? Apa waktunya bisa keburu ini? Terus akhirnya sampai ragu-ragu sendiri orangnya. Gak bisa minta bantuan Tuhan akhirnya gitu. Nah, kalau terus kitanya nggak mau percaya gitu loh. Nah ini kan balik, lihat hati kita lagi. Dan Tuhan kan ingat ya, tidak pernah bisa memaksa kita gitu. Tuhan tidak bisa memaksa manusia, jadi Tuhan kasih free will, kehendak bebas ke manusia. Ya Tuhan cuma bisa mengarahkan saja lewat kejadian-kejadian gitu. Nah supaya kita mencari Tuhan gitu. Tapi Tuhan nggak bisa paksa, misalnya kita harus cari Dia, harus mengandalkan Dia, nggak bisa gitu. Ada tatanannya, yang ada peraturan yang memang tidak bisa gitu. Kita juga berpikir, kalaupun Tuhan tanggapi masalah kita, apakah Tuhan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah itu? Tadi kan soal waktu lagi gitu. Jadi beda gitu. Kalau kita pengennya kan ada masalah cepat selesai gitu, supaya urusannya kita bisa kerjakan yang lain gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa mikir bahwa kita berpikir jika masalah cepat selesai, maka akan ada lebih banyak waktu untuk kita hidup bersama Tuhan. Tuh, itu alasan pemikiran kita seperti itu loh. Jadi kita bisa mengada-ngada seolah-olah bahwa yang namanya masalah selesai itu dalam hati kita seolah-olah demi Tuhan gitu. Ya cepat selesai demi Tuhan, supaya kita bisa ada waktu untuk lebih intim gitu dengan Tuhan. Itu alasan kitanya gitu loh. Kita tidak menyadari justru melalui masalah adalah ada waktu banyak bersama Tuhan. Berbeda jika sudah dewasa rohani, di mana kita sudah anggap masalah adalah alat proses iman. Maksudnya kalau dengan masalah-masalah yang ada
kita kan secara tidak langsung kita terpaksa bergantung sama Tuhan, kita terpaksa berdekatan terus sama Tuhan, kita terpaksa mengandalkan Tuhan. Setiap masalah apa kita selalu omongin dengan Tuhan. Nah, ini kan berarti kan waktu proses ini tertunda gitu, tidak langsung diselesaikan. Buat Tuhan kan malah benar kan, berarti kitanya kan malah dekat sama Tuhan. Meskipun kitanya punya alasan, kalau nggak selesai-selesai nanti kita waktunya rugi nih Tuhan. Saya tidak bisa intim sama Tuhan. Kalau buat Tuhan kebalik loh, lewat masalah-masalah itu justru kita jadi intim sama Tuhan gitu. Nggak tahu teman-teman ketangkep nggak maksudnya. Jadi kalau lewat masalah-masalah ini, kita akhirnya kan terus berintim ria dengan Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan duga itu kan kalau kita sudah lepas dari persoalan, permasalahan, nah kitanya lupa sama Tuhan gitu. Jadi pola pikir Tuhan dengan kita itu beda. Kita manusia yang nakal kan umumnya gitu, pengen cepat selesai sehingga udah nggak ada masalah. Di bibir kita ngomong nanti jadi ada waktu lebih banyak buat Tuhan, tapi dalam prakteknya mungkin kita ninggalkan Tuhan gitu. Tuhan kan yang tahu gitu bahwa ulah manusia itu ngawurnya kayak apa gitu. Jadi Tuhan ya prosesnya seperti itu. Lain kalau satu saat kita sudah dewasa rohani. Kalau sudah dewasa rohani, masalah itu bukan jadi masalah lagi gitu. Ya, kalau kita udah dewasa rohani, masalah adalah proses peningkatan iman kita kepada Tuhan. Hanya lewat masalah gitu. Jadi masalah itu bisa terbaca menjadi dua kelompok gitu. Bagi orang yang masih kekanak-kanakan rohaninya, masalah itu adalah ya masalah yang ada persoalan gitu, yang bikin babak belur, sakit gitu, sakit. Tapi kalau bagi yang dewasa rohani, masalah itu adalah apa? Proses peningkatan iman. Sakit nggak? Sakitnya sih sama gitu. Jadi bagi anak yang masih rohani yang masih anak-anak rohani, ya masalah itu menyakitkan, ya karena ya untuk cepat-cepat diselesaikan. Tapi kalau bagi orang dewasa rohani, masalah itu ya menyakitkan, tapi untuk proses peningkatan iman. Jadi otomatis yang dewasa rohani apabila menghadapi masalah, mereka akan lebih tough gitu, lebih kuat menghadapinya karena pengertian seperti itu, bahwa apabila saya bisa melewati masalah ini, berarti level tingkat iman saya naik gitu. Dan kalau kita bisa masuk lagi, ya akan naik lagi dan akan naik lagi terus gitu. Dan kalau kita sudah benar-benar sudah hidup lebih memilih Tuhan dibanding dengan dunianya gitu, kita lebih milih keselamatan akhirat dibanding dunianya, rasanya kita udah tidak pernah harapin apa-apa tuh, kita nggak pernah harapin harta seperti yang orang dunia harapkan, kita juga tidak mengharapkan tahta seperti orang dunia harapkan, kita juga tidak ada nafsu untuk apa, nafsu yang berkaitan dengan tubuh, nafsu yang berkaitan dengan jiwa gitu, itu udah makin kecil gitu, porsi makin kecil sehingga kita tidak mengharapkan apa-apa. Jadi ya pengen ada proses level iman lagi, ada lagi, ya tidak terlalu berontak tuh, ya biarin aja. Toh sasarannya memang nanti untuk di alam akhirat gitu, di keselamatan yang kekal gitu, pengennya di posisi yang terdekat dengan Tuhan. Kalau dengan posisi terdekat ya mau nggak mau kan harus lewat proses-proses iman seperti ini. Nah proses iman butuh masalah gitu, jadi dewasa rohani itu akan dengan pola seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksud saya. Jadi memang kembali lagi tidak ada jalan lain, bahwa ya hanya Tuhan penolong satu-satunya yang ada di dalam kita. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Ada firman katakan, ingatkanlah Tuhan demi atasin permasalahan hidup kita, agar kita dapat keselamatan daripadanya. Oke?